Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus
berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang,
di tengah gelombang. Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, dengan sikap berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bacaan bertanggapan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari kita mengangkat pujian terlalu besar. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku
Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat memberikan hati kami sepenuhnya untuk-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Allah adalah kasih, dan kasih Allah telah dinyatakan kepada kita. Mari kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kebenaran dan hidup.
Tuhan menarik dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan agar kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Mata Hatiku. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah secara online pada pagi hari ini. Mari, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami bisa beribadah secara online Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mau pimpin setelah kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bukalah telinga kami Tuhan dan hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan kami bisa menerapkan Tuhan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di gadget saudara. Bisa juga saudara membukanya secara fisik kalau saudara lebih suka membaca secara fisik, atau saudara juga bisa melihatnya di layar gadget saudara. Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah misi di tengah pandemi. Saudara tentu akan bertanya, memangnya misi apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti saat ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui, saudara pun juga mengalami sendiri bukan? Pandemi ini bagaimana? Di dalam pandemi ini, kita umat manusia mengalami masa-masa yang sulit. Dan kita pun sangat berharap sebenarnya kapan masa-masa sulit ini berakhir. Tetapi sayangnya saudara-saudara, sampai saat ini tidak ada orang yang bisa memprediksikan kapan pandemi ini berakhir. Itulah sebabnya banyak dari kita juga yang mengharapkan ada suatu kabar baik, mengharapkan ada suatu berita yang baik. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, misi yang bisa kita lakukan adalah apa? Menceritakan kabar baik di tengah pandemi seperti saat ini. Berbicara masalah kabar baik, apa itu kabar baik? Saudara terkasih dalam Tuhan, salah seorang hamba Tuhan pernah mempunyai definisi yang menarik mengenai kabar baik. Hamba Tuhan ini mengatakan demikian di dalam salah satu seminarnya. Kabar baik itu adalah suatu berita baik karena ada kabar buruk yang sudah terlebih dahulu menyertai. Sebagai contohnya, kita mendengar berita di sekitar bulan Juli, yaitu vaksin virus corona sudah ada di Indonesia. Bahkan saat ini sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung. Ini adalah kabar baik bukan? Ya, kabar baik. Kenapa vaksin ini bisa dikatakan kabar baik? Karena ada kabar buruk yang sudah menyertai, yaitu apa? Pandemi virus corona ini. Seperti yang kita ketahui semua saudara-saudara, pandemi ini tidak hanya membawa efek buruk bagi kesehatan kita, tetapi juga membawa dampak buruk bagi hampir di semua sisi kehidupan kita. Saya ambil satu contohnya adalah dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, saudara tentu pernah mendengar suatu berita bahwa gara-gara COVID banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Gara-gara COVID banyak orang yang mengalami di PHK. Itu dari sisi karyawan. Belum lagi dari sisi yang pengusaha. Karena COVID banyak pengusaha yang mengalami omset yang menurun. Tentunya kalau omsetnya menurun dengan drastis, pendapatan juga menurun. Padahal ada kewajiban tagihan yang harus mereka selesaikan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, virus COVID ini membawa dampak buruk bagi perekonomian kita. Tidak hanya di perekonomian di negara kita, tetapi di perekonomian hampir di seluruh negara yang terdampak COVID mengalami perekonomian yang buruk. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa vaksin virus corona menjadi sebuah kabar yang baik. Bahkan walaupun vaksin ini masih menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung, kita berharap uji klinis ini bisa berhasil. Sebab kalau ini berhasil,
Kita berharap di tahun depan, di awal tahun depan, kita sudah bisa segera divaksin. Dengan demikian, pandemi ini bisa segera berakhir. Tapi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tahukah saudara-saudara bahwa ada kabar yang jauh lebih baik? Ada kabar yang jauh lebih baik dari vaksin virus corona ini. Hah? Ada yang jauh lebih baik? Iya. Ada kabar baik yang jauh lebih baik dari vaksin virus corona ini. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Injil Yesus Kristus. Injil ini adalah kabar baik. Tentu saudara bertanya, bagaimana bisa Injil Yesus Kristus dikatakan kabar baik? Apakah ada kabar buruk yang menyertai? Benar saudara, ada kabar buruk yang lebih buruk daripada virus corona saudara. Bahkan kita saat ini pun seluruh umat manusia mengalami kabar buruk ini. Dan apakah saudara tahu, kabar buruk ini tidak hanya dialami oleh manusia pada zaman ini. Manusia di sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang zaman mengalami kabar buruk ini. Tentu saudara bertanya, memangnya kabar buruk apa itu? Ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah masalah kematian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak zaman Adam dan Hawa sampai saat ini, tidak ada satupun orang yang tidak mengalami kematian. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian, termasuk saudara dan saya nantinya akan mengalami kematian. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, apakah saudara tahu definisi kematian di dalam Alkitab jauh lebih mendalam? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, dikatakan apa saudara-saudara? Sebab upah dosa ialah maut. LAI menggunakan kata maut. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan NIV dikatakan apa? For the wages of sin is death. Bahasa aslinya menggunakan kata, yaitu dalam bahasa Yunani ya saudara, menggunakan kata thanatos. Saudara kasih dalam Tuhan, arti kematian thanatos ini dalam bahasa Yunani memiliki dua makna saudara-saudara. Makna yang pertama adalah kematian secara fisik, dan makna yang kedua adalah kematian kekal. Apa itu kematian kekal, saudara-saudara? Kematian kekal yang dimaksud adalah ini, saudara-saudara. Saudara bisa melihat di layar, saudara-saudara, yaitu neraka. Apa itu neraka? Suatu tempat di mana semua orang berdosa, termasuk para iblis, para setan, semuanya dilemparkan Tuhan ke sini untuk menjalani hukuman murka Allah. Di tempat inilah Allah mencurahkan murkanya yang begitu rupa kepada semua manusia berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kabar buruknya adalah firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3:23 berbunyi demikian saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan di layar saudara yang saya garis bawahi saudara. Semua orang yang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang saudara-saudara tanpa terkecuali, termasuk saudara dan saya, telah jatuh ke dalam dosa. Saudara tahu apa artinya ini saudara-saudara? Kalau kita menggabungkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, kalau tadi dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudara-saudara, semua orang akan menerima maut atau death itu. Kalau maut tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah neraka.
Kesimpulannya apa saudara-saudara? Kesimpulannya adalah semua orang akan ke neraka. Semua orang akan menjalani hukuman murka Allah. Itu adalah suatu hal yang mengerikan saudara-saudara. Satu tujuan yang bisa kita capai yaitu hanya di neraka. Kita hanya akan menjalani hukuman murka Allah. Ini kabar buruk saudara-saudara. Ini adalah kabar buruk. Kabar yang jauh lebih buruk daripada virus corona. Semua orang akan ke neraka. Tentu saudara akan bertanya, bagaimana caranya supaya saya tidak ke neraka? Yang pasti saudara-saudara, tidak mungkin dengan usaha kita sendiri. Dengan usaha kita sendiri tidak mungkin kita bisa lepas dari yang namanya hukuman murka Allah. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, ada kabar gembira dari Allah saudara. Allah memberitakan sebuah kabar baik. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah sudah memberitakan sebuah kabar baik. Kabar baik itu adalah apa? Bahwa Allah akan menyediakan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan melepaskan kita dari murka Allah. Dan itu saudara digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 10-11, ketika malaikat Tuhan menemui para gembala di padang, mereka itu berkata apa saudara-saudara? Perhatikan yang ada di layar saudara. Dikatakan demikian saudara-saudara, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar ini bisa diartikan juga kabar baik. Jadi mereka ini hendak berkata apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar baik bagimu dan bagi seluruh umat manusia. Kenapa saudara-saudara? Dikatakan lebih lanjut di ayat ini saudara-saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu adalah kabar baik. Seperti yang sudah kita ketahui, puncaknya adalah di kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus inilah saudara-saudara Sang Juru Selamat itu. Yesus inilah yang menggantikan kita dari murka Allah. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kitalah yang seharusnya menanggung murka Allah itu. Seperti Yesus inilah juga yang menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya. Seperti Nabi Yesaya mengatakan, nubuatan Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, dikatakan apa saudara? Perhatikan yang saya garis bawahi saudara di layar saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara, ini mengacu kepada Yesus Kristus yang menggantikan kita menjalani murka Allah. Yesus inilah yang menanggung hukuman murka Allah, saudara-saudara. Dan kebangkitannya membawa pengharapan besar bagi kita. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut, menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, yaitu apa? Kematian. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan mengatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membawa kita punya pengharapan. Kalau tadi sebelumnya tujuan kita cuma satu saudara, ke neraka.
Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4, yang berkata demikian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kebangkitan Yesus kita punya pengharapan. Pengharapan untuk hidup yang baru. Pengharapan untuk tidak menjalani atau tidak menerima hukuman murka Allah. Kalau kita percaya kepadanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menolong kita, membuat kita punya pengharapan. Kalau kita percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16. Ini adalah ayat favorit kita, bukan saudara-saudara? Yesus berkata apa saudara-saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa saudara? Perhatikan kata-kata yang selanjutnya saudara yang saya garis bawahi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus saudara-saudara, tidak binasa. Binasa di sini adalah kematian kekal saudara, yang tadi di awal sudah dijelaskan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa saudara? Kita tidak akan lagi menerima hukuman murka Allah, karena sudah digantikan oleh Yesus, asalkan kita percaya kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa saudara? Barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, beroleh keselamatan. Yesus ini adalah saudara satu-satunya jalan supaya kita bisa terhindar dari neraka, supaya kita bisa terhindar dari kematian kekal. Satu-satunya jalan, ya, Yesus inilah satu-satunya jalan saudara. Tidak ada jalan yang lain. Bukan salah satu saudara ya, satu-satunya jalan. Itulah sebabnya saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata apa? Ini adalah perkataan Yesus saudara-saudara. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, Yesus inilah satu-satunya jalan bagi kita terhindar dari neraka. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus inilah kabar baik. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16. Dikatakan apa saudara? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Yesus Kristus ini adalah kekuatan Allah saudara. Kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus tentunya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah ini adalah kabar baik? Bukankah sebelumnya kabar buruk sudah kita dengar saudara? Yaitu bahwa kita nantinya akan ke neraka. Tetapi Allah sudah menyediakan kabar baik. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan beroleh selamat. Saudara, bukankah ini adalah kabar baik? Kabar baik yang sangat dinanti-nantikan oleh umat manusia. Tidak hanya umat di zaman ini saja, di sepanjang waktu, di sepanjang masa, di sepanjang zaman.
inilah yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Kabar baik inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Percayakah saudara-saudara dengan Injil Kristus ini? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu tidak hanya menerima keselamatan, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Injil Yesus Kristus ini juga adalah Injil damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Sumber damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. Allah ini sendiri yang sumber damai sejahtera. Yesus ini adalah Allah, saudara-saudara. Karena Yesus ini adalah Allah. Injil Yesus Kristus ini adalah Injil damai sejahtera. Jadi saudara, bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga menerima damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa pandemi seperti ini, bukankah tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara? Apakah saudara tahu banyak orang yang mengalami ketakutan? Banyak orang saking takutnya, saudara-saudara, sampai depresi, saudara. Ada, saudara. Bahkan saudara saking takutnya sampai nggak bisa tidur, saudara. Itu tidak ada damai sejahtera, saudara. Saudara berbicara masalah ketakutan. Saya juga pernah, saudara, mengalami yang namanya ketakutan. Tapi bukan dalam masa pandemi seperti ini ya, saudara ya. Jauh sebelumnya ini. Saya pernah mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Ketika saya mengalami ketakutan, saudara tahu, saya langsung seperti berkeringat dingin, saudara. Dan bulu kuduk saya ini seperti berdiri semua, saudara. Benar-benar ketakutan, saudara. Karena masalah yang saya hadapi. Dan saking takutnya, saudara, saya sampai gak bisa tidur. Beneran, saudara. Saya sampai gak bisa tidur. Saya tidur, paksakan tidur gini setengah jam, 1 jam kemudian bangun. Saya paksakan lagi tidur setengah jam, 1 jam kemudian bangun. Saya gak bisa tidur dengan damai sejahtera. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Untungnya saya sudah menerima Injil Yesus Kristus, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saya. Saya gak mau, Tuhan, ketakutan seperti ini. Tolong saya, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Dan saudara tahu, ketakutan saya itu seperti bongkahan batu yang ada di dada ini, saudara. Ketika itu, saudara, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada saya. Bongkahan batu seperti bongkahan batu yang ada di dada saya ini seperti luluh, saudara, seperti meleleh. Saudara, ada kelegaan. Ada kelegaan di dalam diri saya, saudara. Dan saudara tahu, ketika saya mendapatkan kelegaan itu, saya mendapatkan damai sejahtera itu, saya bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Saya bisa tidur dengan enak, saudara. Saudara-saudara, bukankah ini yang dicari oleh banyak orang, saudara-saudara? Damai sejahtera tidak bisa dibeli, saudara, dengan apapun juga. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang, saudara, tidak bisa. Maka dari itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kabar baik. Injil Yesus Kristus ini adalah kabar baik. Kabar baik yang bisa saudara ceritakan kepada orang-orang yang saudara kenal. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 16:15 apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya apa? Kepada seluruh umat manusia. Di tengah pandemi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita bisa mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara. Kita memang tidak bisa keluar rumah, saudara. Tetapi dalam rumah kan kita bisa, saudara. Kita bisa mengabarkan kabar baik ini kepada papa mama kita, kepada kakek nenek kita, kepada koko cece kita, kepada adik-adik kita yang belum percaya, saudara.
Beritakanlah kabar baik ini saudara. Bagaimana dengan teman-teman saudara yang saudara kenal? Saudara juga bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Line, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram. Media sosial semuanya bisa saudara pakai untuk memberitakan kabar baik ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya mengajak saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus, atau saudara-saudara sudah pernah mendengar Injil ini tetapi belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, inilah kesempatan saudara untuk bisa menerimanya. Apakah saudara bersedia menerima Injil Yesus Kristus ini? Karena kalau saudara menerima Injil Yesus Kristus ini, saudara akan menerima keselamatan. Dan yang kedua, saudara akan menerima damai sejahtera. Berikutnya, bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melakukan firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat 15 ini. Beritakanlah kabar baik ini kepada seluruh umat manusia. Beritakanlah ini kepada orang-orang yang saudara kenal. Saudara bersedia? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah kabar baik yang bisa kami ceritakan Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan pergumulan kami semua Tuhan. Jika ada di antara kami Tuhan yang belum menerima Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan, Tuhan bukakanlah hati mereka Tuhan, agar mereka bisa menerima Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan. Dan bagi kami Tuhan yang sudah menerima Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami, beri kami keberanian Tuhan, agar kami bisa melakukan perintah-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang kami kenal Tuhan. Beri kami keberanian ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kabar baik ini bisa kami beritakan Tuhan kepada orang-orang di masa pandemi seperti saat ini Tuhan. Inilah misi kami Tuhan. Beri kami hati Tuhan untuk mau melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari dengan hati bersyukur kita memberikan persembahan kita. Mari kita pujikan I Will Sing of the Mercies of the Lord. Forever I will sing, I will sing, I will sing all the mercies of the Lord. forever I will sing All the mercies of the Lord. with my mouth will I make known
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Demikianlah wujud syukur kami ya Tuhan, sukacita kami, bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjaga kami, bahkan Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami. Menjadi wujud syukur kami dan iman kami memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bahwa masa pandemi dapat segera berakhir. Kalaupun vaksin yang sudah kami dengar beritanya itu sudah ditemukan, kami rindu biarlah vaksin ini pada akhirnya dapat diproduksi secara massal, sehingga pada akhirnya juga boleh membawa kebaikan bagi setiap umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, untuk boleh tubuhnya diberikan antivirus ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap para pejabat pemerintah kami di dalam mengatasi kondisi ekonomi yang saat ini kurang baik. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kebaikan buat bangsa ini. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan bagi setiap kami, para siswa, mahasiswa, para pekerja yang sampai hari ini harus pergerakan kami terbatas. Kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kewajiban demi kewajiban yang kami lakukan boleh kami kerjakan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan buat kami semua. Berkati juga para pemimpin rohani kami di gereja. Tuhan tolong mereka agar setiap doa, pelayanan firman yang disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, keselamatan, kasih sayang, bahkan pimpinan dan penyertaan dari Allah Tritunggal boleh turun menaungi kita sekalian dari sekarang hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap orang percaya katakan amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak Yesus menolong, Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuat.
Yesus yang mengenal hatiku dan air mata. Hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah ombak Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tangan.